sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Tidak ada? Ya udah, guru yang memimpin. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita nyanyi Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tujuan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dimohon duduk kembali. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahmu. Ibu ambil muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari materi tersebut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati ilustrasi dan melakukan aktivitas, siswa dapat menemukan informasi dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati ilustrasi dan melakukan aktivitas, siswa dapat membandingkan pewawancara dan narasumber dengan percaya diri. Yang ketiga, yaitu dengan mengamati ilustrasi dan teks bacaan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang persiapan wawancara dengan percaya diri. Yang keempat, dengan mengamati dan dari teks bacaan tersebut, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan daftar pertanyaan wawancara dengan percaya diri. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak. Ada yang tahu apa itu wawancara? Bunga, apa itu wawancara? Apa? Ulangi? Yang keras. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapatnya mengenai suatu topik atau objek. Untuk dimintai, Pendapatnya ya betul. mengenai suatu topik atau objek. Mengenai topik atau suatu. Nah, betul, pintar. Topik atau objek.
jadi wawancara. Pengertian wawancara adalah tanya jawab kepada seseorang untuk dimintai pendapatnya mengenai topik atau suatu objek. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan wawancara. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video atau contoh video wawancara tentang pembuatan tempe. Mohon disimak dengan baik-baik ya. Naila kelihatan apa tidak? Nah, ini tempat untuk pembuatan tempe. Nah, ini sudah dicuci. Ini contoh tempe yang sudah jadi. Dari video tadi kita harus dapat menyimpulkan atau menentukan pokok pertanyaan. Nah, sebelum itu wawancara. Wawancara ada dua. Tadi apa? Narasumber. Wawancara. Ya, narasumber dan pewawancara. Nah, apa itu narasumber? Orang yang Orang. diwawancarai. Ya, betul. Orang yang diwawancarai. Sedangkan pewawancara berarti orang yang mewawancarai. Nah, sebelum melakukan wawancara, anak-anak harus mengetahui apa aja langkah-langkah sebelum melaksanakan wawancara. Langkah-langkah. Langkah-langkah sebelum wawancara. Yang pertama, menentukan narasumber sesuai dengan tema. narasumber sesuai dengan Tema. betul, sesuai dengan tema. Selanjutnya yang kedua, membuat perjanjian dengan narasumber. ya betul, dengan narasumber. Yang ketiga, ya betul, yang ketiga menghubungi narasumber untuk memastikan untuk
Yang keempat, membuat pertanyaan. daftar pertanyaan Ya, daftar pertanyaan atau pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan. Dengan pokok permasalahan. Atau yang disebut adik simben. Nah, kalian harus mengetahui, anak-anak harus mengetahui langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Itu yang pertama ada menentukan narasumber sesuai dengan tema. Nah, yang kedua membuat perjanjian dengan narasumber. Yang ketiga menghubungi narasumber untuk memastikan kesediaannya untuk melakukan wawancara. Betul. Yang selanjutnya terakhir membuat pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan atau adik simben. Betul. Sekarang Ibu Agus. Ketika membuat daftar pertanyaan tadi ada adik simben. A berarti Apa? Di berarti Di di mana. K berarti kapan. Dan siapa. Terus M apa? Mengapa? Betul, mengapa. Dan yang terakhir B, apa itu? Bagaimana. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada anak-anak. Nah, Ibu mempunyai gambar sebuah petani yang menanam padi di sawah. Coba anak-anak buatlah pertanyaan sesuai gambar ini atau sesuai dengan daftar pertanyaan yang disebut adik simben. Dia bisa membuat? Ya, apa Naila? Siapa yang menanam padi itu? Ya, betul. Yang lainnya? Apa yang dihasilkan petani? Dan selanjutnya Bunga. Kapan padi itu ditanam? Oke, betul. Sapna? Di mana padi itu ditanam? Oke, pinter semua. Itu sudah termasuk salah satu pertanyaan adik simben. Terus selanjutnya gambar di pegunungan. Ibu akan mencontohi pertanyaan sesuai dengan gambar ini. Ada apa yang ditanam di daerah pegunungan? Bisa. Terus bagaimana cara menanam tanaman tersebut? Juga bisa. Terus siapa yang menanam? Oke, menanam tanaman di pegunungan. Terus selanjutnya juga ada pertanyaan kayak gini. Di mana tempat untuk menanam tanaman teh? Kayak gitu juga bisa. Terus selanjutnya Ibu mempunyai gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Petani. Ini masa bukan? Nah, betul. Nelayan. Ada yang tahu pertanyaan buat gambar ini apa? Di mana nelayan itu mengambil? Oke, betul. Selanjutnya, ada yang tahu? Apa yang dihasilkan nelayan
bantu. Bisa dengan pertanyaan kayak gini. Kapan nelayan mengambil ikan? Nah, terus bisa juga menggunakan M. Mengapa? Mengapa nelayan mengambil ikan? Nah, terus ada juga bagaimana? Bagaimana cara nelayan mengambil ikan? Nah, itu juga bisa. Oke, pintar. Terus, habis itu Ibu akan menjelaskan kriteria pertanyaan yang baik saat wawancara. Kriteria kriteria pertanyaan baik saat wawancara. pertanyaan yang baik Saat wawancara. ada apa aja? Yang pertama, maaf. Pertanyaan harus fokus atau tepat sasaran dan sesuai topik. Betul. Harus fokus pertanyaan. Harus fokus atau tepat sasaran tepat sasaran dan sesuai topik. atau sesuai dengan topik. Terus yang kedua ada pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. betul, harus dapat menggali lebih banyak informasi. Terus yang ketiga Antar pertanyaan harus saling berkesinambungan. betul, antar pertanyaan harus ada hubungannya atau kesinambungan, saling berkaitan antara apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kayak gitu. Lalu yang keempat, Pertanyaan diawali dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. nah itu berarti harus sesuai dengan daftar pertanyaan yang disebut adik. Simbol. Oke, pintar. Terus yang kelima, bahasa yang digunakan harus jelas, baik, benar, dan mudah dipahami. Yang terakhir, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik yang dibicarakan. Contoh video. Selanjutnya kita buka LKS halaman 30. Sekarang kita akan melakukan kegiatan diskusi. Nah, di sini kegiatan diskusi dilakukan berkelompok yang terdiri dari 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Berarti Naila bersama
bersama bunga. Selanjutnya, kalian harus mendiskusikan kembali. Apa sih pertanyaan yang cocok atau yang pas dengan tema yang telah dibicarakan? Nah, ibu akan menyuruh anak-anak untuk membuat daftar pertanyaan dari tema cara membuat atau cara merawat tumbuhan di lingkungan rumah. Kalian tahu dong, merawat tumbuhan itu caranya bagaimana? Nah, kalian harus bisa membuat pertanyaan tersebut. Coba anak-anak atau kalian duduk sesuai kelompoknya. Coba anak-anak diskusikan dengan teman sebangkunya atau teman satu kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo kerjasama. Tulis di lampiran atau di buku juga tidak apa-apa. Sudah? Coba dari kelompok Naila sama Safna. 1. Siapa yang menanam tumbuhan itu? 2. Di mana tumbuhan itu ditanam? 3. Apa tumbuhan itu bisa berguna? 4. Bagaimana cara merawat tumbuhan? 5. Mengapa tumbuhan itu bisa subur? 6. Kapan tumbuhan itu ditanam? Kalau kelompoknya Bunga sama Syakila? 1. Bagaimana cara merawat tumbuhan? 2. Di mana tempat tumbuhan ditanam? 3. Apa yang dibutuhkan untuk merawat tanaman? 4. Kapan tanaman itu ditanam? 5. Mengapa tanaman itu ada? 6. Siapa yang menanam tanaman itu? Nah, kalian semua pintar. Sudah? Pertanyaan yang kalian buat tadi sudah termasuk dari daftar pertanyaan sesuai dengan adik Simba. Sekarang kita menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Apa sih tadi yang dibahas? Apa? Adik Simba. Kok adik Simba? Wawancara. Nah, bukan. Wawancara. Nah, apa itu wawancara? Dari Naila, apa itu wawancara? Naila saja ya. Wawancara. Yang keras. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapatnya mengenai suatu topik atau objek. Oke. Wawancara ada dua, yaitu narasumber dengan pewawancara. Bunga, apa yang dimaksud dengan narasumber? Orang yang diwawancarai. Oke, kalau Safna tadi apa? Pewawancara, yang dimaksud pewawancara? Oke, betul. Tadi ada langkah-langkah sebelum menentukan atau melakukan wawancara. Apa saja, Syakila? 1. Menentukan narasumber sesuai dengan tema. Ya. 2. Menghubungi narasumber untuk memastikan kesetiaannya melakukan wawancara. Betul. Mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan. Iya, Kita dapat betul. menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Mempersiapkan keperluan wawancara, misalnya alat tulis dan alat perekam. 5. Membuat janji dengan narasumber sebelum melakukan wawancara. Oke, betul. Kalian pintar sekali. Nah, sekarang tadi materi selanjutnya ada kriteria pertanyaan yang baik saat wawancara. Apa saja? 1. Pertanyaan harus fokus atau tepat sasaran dengan sesuai topik. Oke, lanjut. Yang kedua, Pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. 3. Antara pertanyaan harus saling berkesinambungan. 4. Pertanyaan diawali dengan kata
jelas, baik, benar, dan mudah dipahami. 6. Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik yang dibicarakan. Sampai di sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Kriteria itu kayak ketentuan, syarat. Sudah? Ditanyakan lagi? Pembelajaran hari ini Ibu akhiri ya. Apa tidak ada pertanyaan beneran? Sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Baca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari